Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan tata kelola sistem penerimaan murid baru di TK Satya Dharma Sujana. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Yang materi ini disusun oleh Rai Anisawati dengan saya sendiri. Lalu ada Ibu Septi Delawati. Yang ketiga ada Bapak David Saputra. Dan yang keempat ada Ibu Ambar Puspitasari. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Teknologi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis organisasi. Tata kelola teknologi informasi atau IT government diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung tujuan organisasi secara optimal, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. TK Satya Dharma Sujana merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang melaksanakan proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB setiap tahun. Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan data calon peserta didik masih memerlukan pengendalian yang baik agar informasi yang dikelola tetap aman, akurat, dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengelolaan data dan penggunaan teknologi informasi, diperlukan kegiatan audit tata kelola TI untuk mengetahui tingkat kesadaran manajemen, tingkat kinerja proses pengelolaan data, serta tingkat kematangan pengelolaan sistem informasi yang diterapkan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di TK Satya Dharma Sujana. Hasil audit diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan teknologi informasi di sekolah. Framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah COBIT 41, khususnya domain DS1 atau Manage Data. Framework COBIT dipilih karena menyediakan panduan dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan data melalui pengukuran tingkat kinerja serta tingkat kematangan atau maturity level, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan audit. Prosedur pelaksanaan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek penelitian yaitu sistem penerimaan murid baru atau SPMB di TK Satya Dharma Sujana, melakukan studi literatur mengenai tata kelola teknologi informasi dan framework COBIT 41. Yang ketiga, menentukan responden penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, guru, operator sekolah, dan orang tua calon siswa. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner manajemen awareness dan maturity level. Yang kelima, melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait. Yang keenam, melakukan distribusi kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengumpulkan kembali hasil pengisian kuesioner. Yang delapan, melakukan rekapitulasi data menggunakan Microsoft Excel. Yang kesembilan, mengolah dan menganalisis data hasil kuesioner. Yang kesepuluh, menentukan tingkat kinerja dan tingkat kematangan berdasarkan framework COBIT 41 atau domain DS11. Yang ke-11, menyusun hasil audit serta rekomendasi perbaikan. Selanjutnya adalah analisis data. Proses analisis data kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner manajemen awareness yang mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 15 responden. Melakukan rekapitulasi hasil kuesioner dan di Microsoft Excel untuk masing-masing butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Berikut adalah tabel kode respondennya, yaitu sebanyak 15 responden yang berisi kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping, serta wali murid. Selanjutnya, yang C melakukan penjumlahan dengan sum untuk setiap butir-butir pertanyaan berdasarkan skala nilai. Di sini dikasih kode LMH. Berikut adalah tabelnya.
Selanjutnya adalah melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang ada harus 15 responden. Berikut adalah tabelnya. Yang E menghitung persentase untuk masing-masing skala jawaban dengan pembagi 15 untuk mengetahui persentase pendistribusian jawaban di masing-masing skala. Berikut adalah tabel presentasinya. Selanjutnya adalah F, pada kesimpulan akhir manajemen awareness dengan menjumlahkan seluruh butir di masing-masing nilai L, M, dan H. Di keterangan sini menunjukkan L adalah kurang, M itu cukup, sedangkan H itu adalah baik. Yang G membuat presentasi akhir untuk LMH, LM, dan H. Berikut adalah presentasinya. Selanjutnya adalah penilaian tingkat kinerja detail kontrol objektif atau DCO pada proses DS11. Yang pertama, melakukan pengkalian pembobotan dari jawaban setiap butir pertanyaan di mana L sama dengan 1, M sama dengan 2, dan H sama dengan 3. Yang kedua, membuat grafik tingkat kinerja dengan fungsi chart pada Microsoft Excel. Selanjutnya adalah kuesioner maturity level. Yang pertama, mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 15 responden. Melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel untuk masing-masing butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Berikut adalah data hasil kuesioner 2 maturity level. Yang C, melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel. Yang D, menyusun persentase masing-masing butir pertanyaan dengan pembagi 15 responden. Selanjutnya yang E, melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang ada harus 15. Yang F, memberikan bobot penilaian di mana A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan 3, serta E sama dengan 4, dan F sama dengan 5. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Septi Delawati. Kepada Ibu Septi, saya persilakan. Baik, melanjutkan dari materi sebelumnya, kita lanjut ke poin G, menghitung hasil pengkalian bobot dengan jawaban. Kita dapatkan di sini hasil bobot tabel hasil bobot jawabannya sebagai berikut. 0, 11, 6, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita menghitung rata-rata jawabannya dengan pembagi 15 dengan hasil berikut 1,3 dan sebagainya. Kemudian lanjut kita merekapitulasi distribusi jawaban responden dengan tabel berikut. Kemudian selanjutnya kita menyusun data search untuk grafik pendistribusian jawaban responden. Untuk data grafiknya as is dan to be. Next. Kemudian kita akan membuat grafik pendistribusian jawaban dengan grafik sebagai berikut. Next. Lalu pada poin L, kita menyusun data search untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan. Kita dapatkan hasilnya rata-rata sebagai berikut.
dan di data grafiknya sudah dijelaskan, maka kita dapatkan grafik tingkat kematangan sebagai berikut. Next. Kemudian kita menyusun data source untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan, dan kita dapatkan hasil pemetaan sebagai gambar berikut. Kemudian untuk bab 4, laporan analisis data. Dari 15 responden, kita mendapatkan distribusi jawaban sebagai berikut. Next, ke bawah. Dengan total, ke atas dikit, Kak. Dengan total distribusi jawaban 32,7%, 96, dan 11,33. Ke bawah, Kak. Kemudian analisis detail kontrol objektif. Di total pemetaan hasil kuesioner 1, kita mendapatkan nilai kinerja dari ke-6 DCO, ada 2,4, 1,6, 1,9, 1,40, 1,6, dan 2,13. Dengan rata-rata 1,68. Ke bawah. Sehingga kita dapat menyimpulkan rata-rata kinerja pemenuhan DCO pengelolaan data sebesar 1,68. Dari nilai rata-rata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemenuhan kinerja masih cenderung kurang. Next. Bawa lagi. Untuk identifikasi aset, ancaman, dan dampak, yang pertama ada data calon peserta didik, kemudian ada database sistem penerimaan murid baru, kemudian media penyimpanan data, ada data backup, hak akses penggunaan sistem, kemudian arsip data yang sudah tidak digunakan. Next. Kemudian kita mengidentifikasi kelemahan kontrol dengan kita tampilkan dengan tabel berikut dari DCO-nya. Next. Kemudian ada identifikasi dampak kegiatan institusi. Salah satunya yaitu kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data calon peserta didik sehingga proses administrasi SPMB menjadi kurang efektif dan efisien. Kemudian belum tersedianya prosedur, belum optimalnya pengendalian keamanan, belum optimalnya proses pemulihan atau restorasi data, kemudian belum optimalnya pengelolaan media penyimpanan. Next. Kemudian ada juga indikasi dari fenomena tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpuasan pengguna terhadap ketersediaan pada sistem SPMB, kemudian ketidakmampuan sekolah dalam memulihkan data secara cepat ketika terjadi kerusakan sistem. Kemudian yang ketiga, meningkatnya risiko kebocoran data peserta didik. Kemudian yang keempat, terhambatnya proses administrasi dan pelayanan SPMB, meningkatnya kemungkinan terjadi kehilangan data, dan menurunnya kepercayaan orang tua, serta reputasi TK Satya Dharma Sujana. Next. Pada halaman ini, kita akan melihat laporan maturity level sebagai berikut. Hasil rekapitulasinya dengan kesimpulan. Ke bawah, Kak. 17,78% responden memberikan jawaban C atas pernyataan yang berorientasi pada masa saat ini atau SI, sedangkan 17,78 responden menjawab E untuk pertanyaan yang berorientasi pada masa depan atau to be.
Next. Nah, dari grafik ini, pola kecenderungan dapat terlihat jelas ya, di mana posisi tertinggi kurva as if lebih dekat pada jawaban C, dan posisi tertinggi kurva pada to be terletak pada jawaban E. Di sini dapat kita lihat hasil pemetaan tingkat maturity dan hasil kuesionernya. Dengan kesimpulan ke bawah. Dengan kesimpulan bahwa maturity level yang mengacu pada tabel di atas adalah maturity level saat ini. Dan pada proses di S11, keseluruhan data pada tingkat 2 atau repeatable but intuitive, sedangkan maturity level yang diharapkan atau to be pada proses DS11 secara keseluruhan berada pada tingkat 4 atau manage and measurable. Hal ini dapat terlihat jelas pada gambar di bawah ini, grafik di bawah ini. Bisa kita lihat terlihat gap pada maturity level yang saat ini as is diharapkan to be. Kemudian untuk bab 5, strategi penetapannya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ada 4 poin. Yang pertama, tahapan kematangan. Kemudian, sinergi dapat dilakukan secara optimal jika terjadi keseimbangan tingkat kematangan pada keseluruhan atribut. Kemudian, perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Dan yang terakhir, dengan proses perbaikan secara bertahap sesuai dengan prioritas, maka proses pembelajaran menuju pematangan proses DS11 dalam institusi dapat berlangsung secara efektif. Ke bawah. Nah, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan strategi pencapaian. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan sebagai berikut. Ada 5 poin. Kemudian next untuk bab 6, yaitu perencanaan usulan tindakan perbaikan dan perencanaan indikator dan target tingkat kinerja. Perencanaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem penerimaan murid baru di TK Satya Dharma Sujana dengan kondisi yang diharapkan. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan usulan tindakan perbaikan serta penetapan indikator dan target tingkat kinerja guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan penerimaan murid baru. Kemudian untuk perencanaan usulan tindakan perbaikan, ada beberapa hasil analisis berikut. Yang pertama, kesadaran, ke bawah Kak. Kesadaran manajemen analisis. Kemudian yang kedua, tingkat kematangan analisis. Kemudian ada perencanaan usulan indikator dan target tingkat kinerja. Target pencapaian dikelompokkan ke dalam 2 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian tingkat kematangan level 3. Kemudian yang kedua, pencapaian tingkat kematangan level 4. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rai Anissa. Kepada Saudari Rai Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke bab 7, yaitu rekomendasi solusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rekomendasi solusi usulan tindakan perbaikan. Rekomendasi usulan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan pencapaian tingkat kematangan masing-masing atribut. Berikut ini adalah rekomendasi solusi usulan tindakan perbaikan untuk pencapaian tingkat kematangan 3. Daftar rekomendasi perbaikan tingkat kematangan 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Yang berisi pada tabel adalah ada atribut, pencapaian tingkat kematangan 3, dan pencapaian tingkat kematangan 4. Berikut adalah tabel-tabelnya. Selanjutnya ada rekomendasi solusi indikator dan target tingkat kinerja.
Rekomendasi solusi indikator dan target tingkat kinerja dilakukan sebagai tindak lanjut dari usulan tindakan perbaikan. Hal ini dilakukan untuk mengatur tingkat capaian dan mengevaluasi kegiatan perbaikan pengelolaan data yang diharapkan di masa mendatang. Penilaian atau pengukuran dilakukan baik pada proses pelaksanaan maupun pencapaian perbaikan. Penilaian tersebut berkaitan dengan proses pengelolaan data yang terlihat pada gambar sebagai berikut, yang berisikan tentang Key Performance Indicator atau KPI dan Key Goal Indicator atau KGI, di mana KGI dapat diuraikan lagi dalam proses Key Goal Indicator atau PKGI maupun IT Key Goal Indicator atau ITKGI. Berikut adalah gambar tabelnya. Penjelasan indikator pengukuran dalam evaluasi perbaikan proses DS11. Tujuan aktivitas atau aktivis goals merupakan keberhasilan bagi tercapainya tujuan teknologi informasi. Tujuan aktivitas dapat dipandang sebagai critical success factor atau CSF dari proses DS11 yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencadangan atau backup data peserta didik secara berkala dan melakukan pengujian proses pemulihan atau restore. Yang kedua, mengelola penyimpanan data SPMB secara aman baik pada media penyimpanan utama maupun media cadangan. Yang ketiga, melaksanakan penghapusan data peserta didik yang sudah tidak digunakan sesuai prosedur keamanan informasi. Key Performance Indicator atau KPI untuk dapat menilai atau mengukur seberapa baik aktivitas di atas telah dilaksanakan. Indikator penilaian KPI adalah frekuensi pelaksanaan backup dan pengujian restore data, lalu ada waktu rata-rata yang diperlukan untuk melakukan pemulihan atau restore data. Selanjutnya ada keberhasilan KPI akan mendukung tercapainya tujuan proses atau proses goal, yaitu meliputi hasil penilaian pengukuran KPI akan menunjang keberhasilan tujuan proses atau proses goal, yaitu menjaga kelengkapan, keakuratan, dan keamanan data peserta didik. Yang kedua, menjamin keamanan data selama proses penyimpanan maupun penghapusan. Yang ketiga, mengelola media penyimpanan secara efektif sehingga mendukung kelancaran proses SPMB. PKGI digunakan untuk menilai keberhasilan tujuan proses dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kegagalan pemulihan data yang mengganggu proses SPMB. Yang kedua, tingkat kepuasan pengguna terhadap ketersediaan data. Yang ketiga, jumlah pelanggaran terhadap kebijakan keamanan data sekolah. Hasil penilaian PKGI akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan teknologi informasi, yaitu yang pertama, mengoptimalkan penggunaan informasi. Yang kedua, memastikan informasi yang kritikal dan konfidensial dari pihak yang tidak berhak. Yang ketiga, memastikan kepatuhan teknologi informasi pada hukum dan regulasi. ITKGI digunakan untuk menilai keberhasilan dalam tujuan teknologi informasi, yaitu pertama, kejadian ketidakmampuan untuk memulihkan data kritis untuk proses kegiatan institusi. Yang kedua, kepuasan pelanggan terhadap ketersediaan data. Yang ketiga, insiden ketidakpatuhan pada hukum diakibatkan permasalahan manajemen penyimpanan. Indikator dan target tingkat kinerja yaitu sebagai berikut. Tabelnya meliputi unsur, indikator, satuan, dan target. Keterangannya adalah frekuensi terhadap pengujian backup media. Pada prinsipnya, semakin sering melakukan pengujian backup media, maka akan semakin memberikan kepastian bahwa media dapat dibaca dan kriteria integritas data dapat dipenuhi. Namun, untuk menentukan standar minimal pengujian suatu backup media, dilakukan secara periodik sebanyak 2 kali dalam sebulan. Hal ini karena mempertimbangkan beberapa hal antara lain yang pertama, kepastian terpenuhinya target keberhasilan proses backup data. Yang kedua, tingkat risiko terhadap keberadaan data yang tersimpan dalam media backup. Yang ketiga, yaitu kepastian akan kebenaran data backup yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, kemampuan sumber daya teknologi informasi untuk melakukan pengujian terhadap media backup. Yang kelima, tercapainya standar layanan teknologi informasi terkait dengan tingkat keandalan operasional layanan untuk mendukung proses kegiatan pengelolaan data.
Selanjutnya, kita akan bahas waktu rata-rata untuk restorasi data. Pada prinsipnya, semakin cepat proses restorasi dilakukan, maka proses pemulihan data akibat suatu kejadian bencana atau gangguan dapat dilakukan secara cepat pula, sehingga tidak sampai mengganggu layanan sistem informasi akademik secara signifikan karena masih dalam ambang toleransi yang bisa diterima. Teknis proses restorasi dalam rangka proses pemulihan secara keseluruhan meliputi waktu pencarian dan penelusuran media backup yang dilakukan di lokasi penyimpanan on-site atau bahkan karena alasan tertentu mengharuskan menggunakan media backup di lokasi off-site. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk proses restorasi itu sendiri yang dipengaruhi oleh kapasitas data dalam media backup yang perlu direstorasi, kemampuan perangkat keras dan keterampilan backup operator dalam menjalankan perannya. Penentuan target tingkat kinerja tentang waktu rata-rata untuk restorasi data. Maksimal adalah 2 jam dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Standar layanan tentang aktivitas layanan data, yaitu membawa kejadian risiko atau gangguan atau bencana, diupayakan tidak sampai berdampak, mengganggu, darurat, membahayakan, bahkan terhentinya operasional layanan data. Yang kedua, kejadian risiko tersebut diupayakan pula tidak sampai berdampak pada kegiatan untuk layanan pengelolaan data. Dan C, persentase restorasi data yang berhasil. Penentuan target tingkat kinerja tentang persentase restorasi data minimal 90% dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Kebutuhan untuk memenuhi standar layanan data di mana kejadian risiko dalam bentuk gangguan atau bencana yang terjadi tidak mengganggu operasional layanan data maupun kegiatan institusi. Yang kedua, pengujian terhadap proses restorasi secara periodik dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keberhasilan proses restorasi. Yang ketiga, adanya kemungkinan risiko yang mengancam keberadaan data yang tersimpan dalam media backup. Selanjutnya, yang kita bahas adalah jumlah insiden data sensitif dapat diakses setelah media dihapus. Target tingkat kinerja tentang jumlah insiden data sensitif diakses setelah media dihapus adalah 0. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut, yang pertama telah dilakukan perlakuan keamanan terhadap data yang dilakukan penghapusan dengan melakukan penandaan status data yang dilakukan penghapusan, penghancuran media, overwriting maupun degaussing. Yang kedua, kemungkinan terjadinya resiko bahwa yang telah dilakukan penghapusan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan adalah sangat kecil. Selanjutnya, jumlah downtime yang disebabkan kapasitas penyimpanan yang tidak mencukupi. Penentuan target tingkat kinerja terhadap indikator tersebut bernilai 0 atau diharapkan tidak akan terjadi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kapasitas penyimpanan yang dimiliki institusi dipandang telah dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara on-site maupun off-site. Yang kedua, kebutuhan institusi untuk dapat memastikan keberlangsungan layanan data untuk menunjang aktivitas institusi atau zero incident. Dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi perbaikan dan indikator capaian yang diinginkan, maka model tata kelola tersebut diwujudkan dalam bentuk usulan. Dengan dalam bentuk usulan, kebijakan institusi dalam pengelolaan data dan prosedur utama dalam mengelola data yang diperlukan untuk petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat praktis dan deskriptif untuk dapat dilaksanakan di lapangan. Baik, demikian materi presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga semua materi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.